Syahkuala. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sel dan jaringan saraf. Nah, apa itu jaringan saraf? Jaringan saraf terdiri dari berbagai jenis sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan semuanya memiliki sebuah akson. Fungsi dari jaringan saraf yaitu untuk mengindera rangsangan dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk impuls-impuls saraf dari satu bagian hewan ke bagian lainnya. Adapun komponen dari jaringan saraf yaitu neuron, sel saraf, dan neuroglia, sel glia. Komponen pertama dari jaringan saraf yaitu ada neuron atau sel saraf. Neuron adalah unit-unit dasar sistem saraf. Awal terbentuknya sistem saraf dalam perkembangan embrio yaitu pada fase organogenesis, di mana salah satu lapisan germinal yang terbentuk pada fase gastrula yaitu ektoderm membentuk sistem saraf. Nah, neuron ini terdiri dari badan sel dan dua atau lebih penjuluran yang disebut dengan dendrit dan akson. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf pada hewan. Jaringan saraf pada hewan berfungsi menghantarkan rangsang dari bagian yang satu ke bagian tubuh yang lainnya. Jaringan saraf terdiri atas neuron. Setiap neuron itu terdiri atas badan sel saraf yang mengandung inti persambungan atau disebut dendrit bila pendek dan neurit atau akson bila panjang. Nah, apa sih itu jaringan saraf? Nah, jaringan saraf itu adalah kumpulan dari sel saraf yang berkumpul menjadi satu dan memiliki fungsi yang sama. Nah, apa sih fungsi dari jaringan saraf pada hewan? Nah, jaringan saraf pada hewan itu berfungsi sebagai penghantar rangsangan atau penghantar impuls dari bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh yang lainnya. Nah, jadi satu sel saraf itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian utamanya itu ada 3. Nah, sel saraf juga bisa disebut dengan neuron. Nah, bagian utamanya itu ada 3. Yang pertama itu ada badan sel, kemudian ada dendrit, yaitu mempunyai cabang yang pendek, dan neurit atau akson jika mempunyai cabang yang panjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan dan struktur sel saraf atau neuron. Nah, sel neuron atau sel saraf itu terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu yang pertama adalah dendrit, yaitu penjuruan ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Nah, yang kedua ada badan sel, yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Dan ketiga ada akson atau neurit, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di situ ada gambar sel saraf atau neuron. Nah, jadi yang pertama terlihat itu adalah dendrit. Bisa kita lihat di situ ada dendrit. Nah, pada dendrit dia tuh terlihat seperti cabang. Nah, cabang-cabang tapi memiliki cabang yang pendek dan dia itu menjulur ke arah luar, dari badan sel tersebut. Nah, jadi fungsi dari dendrit ini adalah sebagai penerima sinyal atau penerima rangsangan pertama. Setelah dari sel saraf lain, jadi penerima sinyal pertama itu adalah dendrit. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat di situ ada sel body atau badan sel. Nah, di dalam badan sel ini ada inti sel. Oleh karena itu, badan sel ini adalah tempat utama, bagian utama dari sebuah sel saraf atau dari neuron. Nah, selanjutnya di situ ada akson. Nah, akson ini terlihat seperti dendrit, akan tetapi akson ini dia memiliki penjuluran yang lebih panjang. Nah, jadi fungsi dari akson ini adalah sebagai pengirim sinyal ke bagian-bagian lainnya. Nah, selanjutnya masih pada susunan dan struktur sel saraf atau neuron. Nah, pada akson terdapat selubung mielin, yaitu bagian sel yang membungkus akson. Kemudian selubung mielin terdiri atas sel-sel squamous dan
terakhir ada terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Terdapat cairan neurotransmitter yang berfungsi mengantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson lainnya. Nah, kita lihat lagi pada gambar yang tertera. Nah, tadi terakhir pada akson. Nah, akson akan mengirimkan sinyalnya ke selubung mielin. Nah, jadi selubung mielin ini adalah sel pembungkus bagian sel yang membungkus akson. Nah, kemudian ada yang namanya selubung mielin ini diselubungi oleh sel-sel squam. Jadi sel squam ini adalah sebagai sel penyokong dari selubung mielin. Dan terakhir itu ada namanya terminal akson. Jadi pada terminal akson ini, jadikan sel saraf itu bersambung-sambung antara sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Nah, maka pada terminal akson ini adalah tempat bertemunya sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Nah, dan di dalam terminal akson ini ada yang namanya sinapsis atau sinaps. Jadi sinapsis ini adalah tempat bertemunya dua terminal akson. Dalam sinapsis ini terdapat cairan yang namanya itu neurotransmitter. Jadi fungsi dari cairan ini itu adalah sebagai untuk menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik jaringan saraf. Pertama, terdiri atas sel-sel saraf atau neuron yang mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai juluran sitoplasma yang panjang. Kemudian, sel saraf juga disusun oleh sel neuroglia yang terdapat di sistem saraf pusat. Selanjutnya, sel saraf terletak menyebar di seluruh tubuh hewan. Kemudian, di dalam satu sel neuron, sitoplasmanya mengandung ribosom, ada Golgi, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Neuron mendapatkan suplai makanan mereka melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Terakhir, neuron tersusun dari badan sel dendrit dan akson. Nah, jadi ciri-ciri pertama dari sel saraf itu, ciri khususnya itu adalah yaitu memiliki sitoplasma yang panjang. Nah, sitoplasmanya itu seperti cabang-cabangnya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, jika panjang, cabangnya itu panjang itu disebut dengan akson atau neurit, dan jika pendek maka dia disebut dengan dendrit. Kemudian sel saraf bukan hanya terdiri dari neuron saja, akan tetapi juga terdiri dari sel neuroglia yang terdapat pada sistem saraf pusat. Kemudian sel saraf itu terletaknya menyebar di seluruh tubuh hewan. Jadi sel saraf itu bukan hanya terletak pada satu tempat saja, tapi dia itu menyebar ke seluruh tubuh. Pada hewan vertebrata, sel sarafnya itu terdapat pada otak dan tali punggung dari hewan tersebut. Kemudian di dalam satu sel neuron, dalam satu neuron itu sitoplasmanya itu mengandung ada Golgi, retikulum endoplasma, ada mitokondria, ada ribosom dan lain-lain, dan juga ada inti sel. Nah, kemudian neuron itu mendapatkan suplai makanannya dari sel neuroglia yang menyelubunginya. Nah, jadi satu neuron dia tersusun dari badan sel, dendrit, dan yang terakhir ada akson. Nah, selanjutnya ada jenis neuron. Berdasarkan struktur dendrit dan aksonnya, neuron dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada neuron unipolar, neuron bipolar, neuron multipolar, dan yang terakhir ada neuron pirimidal. Nah, yang pertama itu ada neuron unipolar atau pseudonipolar, yaitu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Perhatikan pada gambar di samping, neuron unipolar ini hanya memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel.
contoh dari neuron unipolar terdapat pada neuron sensori unipolar di sel hewan tingkat rendah, yaitu salah satu contohnya ada amuba. Jenis yang kedua ada neuron bipolar. Nah, neuron bipolar ini memiliki satu akson dan satu dendrit. Dalam hal ini, neuron bipolar memiliki dua uluran, yaitu akson dan dendrit. Badan selnya berbentuk lonjong dan ulurannya timbul dari dua ujung badan sel seperti gambar berikut. Nah, contoh dari neuron bipolar ini terdapat pada retina mata, koklea telinga, dan epitel olfaktori di hidung. Jenis yang ketiga yaitu ada neuron multipolar. Neuron multipolar yaitu neuron yang memiliki satu akson dan beberapa dendrit seperti gambar di samping. Penyebaran neuron multipolar paling banyak terdapat di dalam tubuh dibandingkan dengan neuron unipolar dan neuron bipolar. Contoh dari neuron multipolar terdapat pada neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir ada bentuk primordial. Sel saraf primordial yaitu bentuk sel saraf yang memiliki banyak dendrit yang tersebar di bagian sel saraf. Umumnya dalam otak berperan sebagai interneuron dan juga membentuk berkas Purkinje pada nodus sinoatrial jantung. Terima kasih kepada partner-partner saya atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai neuroglia pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel glia merupakan dua jenis sel penyusun jaringan saraf. Untuk neuron atau sel saraf sudah dijelaskan oleh partner-partner saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neuroglia. Neuroglia berasal dari kata nerve glue atau lem saraf yang pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1854. Neuroglia atau sel glia merupakan sel-sel non-neuron sebagai sel penunjang pada susunan jaringan saraf dalam sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Neuroglia menyusun hampir separuh atau sekitar 40% dari volume otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Neuroglia jumlahnya lebih banyak dari sel-sel neuron dengan perbandingan sekitar 10:1. Sel glia ini berfungsi sebagai pendukung struktural, fungsional, dan nutrisomal bagi neuron atau sel saraf, isolasi elektrikal, dan menaikkan konduksi impuls di sepanjang akson. Namun, sel glia ini tidak membentuk atau mengeluarkan impuls saraf. Sel glia juga berfungsi untuk membentuk selubung mielin atau pembungkus akson pada neuron. Selain itu, sel glia juga berfungsi menjaga atau protection bagi neuron seperti berperan sebagai fagositik. Berarti secara keseluruhan, sel-sel glia tersebut berperan untuk menyokong dan menopang neuron dalam menjalankan aktivitasnya, baik secara fisik maupun metabolik. Sel glia memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun kebanyakan berbentuk seperti laba-laba, gurita, bintang, dan kecambah. Dan sel-sel glia ini tidak memiliki akson seperti pada neuron karena tidak berperan untuk menghantarkan impuls saraf. Secara umum, terdapat dua jenis sel glia berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah sel-sel glia yang terdapat pada sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu jenis sel glia yang terdapat pada sistem saraf tepi. Nah, sel-sel glia yang terdapat pada sistem saraf pusat diantaranya yang pertama itu adalah sel astrosit. Sel ini bentuknya beraneka ragam, namun bentuk yang paling nyata yang bisa kita lihat adalah berbentuk seperti bintang, dengan ukuran badan sel paling besar, bentuk sferis, serta memiliki serat cabang panjang sebanyak 50-60 buah sebagai penjuluran dari badan sel. Sel ini sama seperti sel pada umumnya yang memiliki nukleus dan organel-organel lainnya. Fungsi utama dari sel ini yaitu memberi sokongan struktur neuron, memberi nutrisi, membentuk barrier darah otak, menyatukan antar neuron, perbaikan cedera otak, dan berperan dalam aktivitas neurotransmitter. Sel ini terdapat pada seluruh sistem saraf pusat dalam keadaan berdekatan dan tidak saling overlapping. Terdapat dua jenis astrosit, yaitu astrosit protoplasma dan astrosit fibrosa.
Astrosit protoplasma tersebar dengan banyak cabang-cabang yang pendek yang berhubungan langsung dengan pembuluh darah, permukaan piameter, dan di sekeliling neuron dalam substansi grisea atau gray matter. Sedangkan astrosit fibrosa menyebar dari badan sel hingga permukaan piameter, pembuluh darah, dan sejumlah akson. Astrosit jenis ini memiliki serat cabang-cabang panjang dan berlokasi di substansi alba atau white matter. Sel glia kedua yang terdapat pada sistem saraf pusat adalah sel oligodendrosit. Berbentuk menyerupai astrosit, namun badan sel oligodendrosit ini lebih kecil. Cabang silinder sitoplasmanya lebih pendek dan jumlah cabangnya sedikit. Memiliki inti sel yang kecil, mengandung ribosom, kompleks Golgi, mikrotubulus, dan neurofilamen. Oligodendrosit juga tersebar banyak dalam sistem saraf pusat. Fungsi utama yaitu membentuk selubung mielin untuk melapisi akson pada sistem saraf pusat dengan membran plasmanya yang memiliki substansi lipid. Perannya hampir mirip dengan fungsi sel Schwann pada sistem saraf tepi. Sel glia ketiga yang terdapat pada sistem saraf pusat adalah sel ependima. Sel ependima merupakan membran epitelium yang melapisi rongga-rongga yang berisi cairan seperti cerebral dan medula spinalis. Sel ependima mirip neuropitel, memiliki silia. Gerakan silia sel ini berperan mengalirkan cairan cerebrospinal di seluruh ventrikel. Bentuk sel ini seperti kubus yang letaknya berdempetan satu sama lain. Sel ini terdapat di lapisan dalam ventrikel otak. Sel glia yang terakhir yaitu sel mikroglia. Mikroglia pertama kali ditemukan oleh ahli neuroanatomi berkebangsaan Spanyol, yaitu Pío del Río Ortega. Mikroglia memiliki badan sel yang berukuran paling kecil, tetapi tonjolan sitoplasmanya yang paling panjang. Bentuk sel mikroglia dapat berubah, terutama pada kondisi patologis, sehingga badan sel membesar dan tonjolan sitoplasma yang semula memanjang seperti akar menjadi pendek. Karena bentuknya yang mirip dengan amoeba, morfologi sel ini juga disebut dengan amoeboid. Sedangkan dalam keadaan istirahat, mikroglia ini adalah sel berbulu dengan banyak cabang panjang yang memancah keluar. Sel ini berfungsi sebagai komponen fagositik atau sistem imun. Mereka melindungi neuron pada sistem saraf pusat dari pengaruh luar. Selain fungsi terkait imunitas, mikroglia juga diketahui terlibat dalam perkembangan jaringan, berkontribusi pada tercapainya kondisi homeostasis pada sistem neural, merespons peradangan, serta membantu perbaikan jaringan. Mikroglia dibuat dari jaringan sumsum tulang belakang yang sama dengan yang menghasilkan monosit. Selanjutnya, sel glia pertama yang ada di sistem saraf tepi yaitu sel Schwann. Sel Schwann berbentuk seperti kecambah dengan inti sel di tengah dan kecepatan pertumbuhan membran plasmanya sekitar 1 mm per hari hingga terhubung ke sel saraf lainnya. Sel ini berada di sepanjang akson sistem saraf tepi. Sel ini melilitkan membran plasmanya secara konsentrik di sepanjang akson yang dikenal dengan selubung mielin. Sel Schwann juga menghasilkan neurolema atau membran sitoplasma halus dan tipis yang membungkus akson, baik akson yang bermielin maupun akson yang tidak bermielin pada sistem saraf tepi. Sel Schwann juga meningkatkan konduksi impuls saraf. Sel glia kedua yang ada di sistem saraf tepi yaitu sel satelit. Sel satelit memiliki inti sel yang relatif besar. Sel ini berfungsi sebagai penyokong pada sistem saraf tepi yang menutupi permukaan neuron badan sel di ganglia. Jadi sel ini berbentuk rata. Sel ini juga memiliki peran yang sama dengan sel astrosit di sistem saraf pusat. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga pendengar dapat memahami materi yang kami bawakan. I hope you guys enjoy this video. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.